Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahyu Kicau ya, di sarang Kicau CPP. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengulas tentang murai batu lagi ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, terutama tentang penjodohan. Kemarin ada juga yang menanyakan, Bang, kenapa penjodohan saya itu enggak kunjung berjodoh gitu ya. Apalagi ada juga yang menanyakan gini, kenapa murai batu saya udah berjodoh tapi produksinya itu selalu zong. Itu yang banyak pertanyaan dari teman-temanku semuanya. Nah seperti itu yang dipertanyakan para kicau-kicau mania ya, para peternak murai batu. Mungkin pemula-pemula juga menanyakan seperti itu ya. Nah nih, saya akan cerita sedikit ya tentang murai batu saya ya. Saya sekarang ada di kandang ternak saya ini ya. Nah ini di belakang saya kandang ternak saya seperti ini. Nah ini ya, ada di kanan kiri seperti ini. Nah ini ya, ini kandang minimalis semuanya nih mas bro. Nah ya, gambarnya agak ini ya, agak buram-buram ya, karena ini kesorotan ini apa, ada atas itu ada ini genteng dari fiber, jadinya cahayanya itu mantul ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah ini mas bro ya, nah ini murai batu saya itu ada 2 pasang di sini ya. Nah satu baru baru penjodohan, yang satu udah lama penjodohan, udah produksi juga lumayan banyak produksinya. Nah ini ya, tapi kan karena kemarin itu emang cuacanya lagi nggak menentu, kadang panas kadang hujan. Nah itu yang menjadi kendala sebagai peternak, biasanya seperti itu. Selain itu juga faktor kandang juga mempengaruhinya ya. Faktor kandang yang besar dan yang kecil tuh biasanya mempengaruhi ya. Tergantung dalam perawatan kita ya, untuk merawat murai batu dalam penjodohan, dalam branding ya. Nah ini seperti ini. Ini untuk kandang ternak saya ya. Ini kandang ternak saya itu minimalis, ini kanan kiri minimalis itu kelihatan untuk betinanya ya. Nah ini baru saya jodohkan kemarin. Nah alhamdulillah sekarang udah mulai bertelur lagi ya, sekarang telur 2. Nah ini kita bisa prediksi untuk penetasan, biasanya kita tungguin selama 14 hari kita tungguin, biasanya dia akan mulai menetas seperti itu umumnya. Nah ini kita kembali untuk permasalahan yang teman-teman tanyakan ya, untuk untuk penjodohan sendiri ya. Nah ini saya perlihatkan untuk murai batu di belakang saya. Nah ini sebentar ya. Nah itu kan kemana ya, untuk murai batu yang baru saya jodohkan. Nah ini, nah itu pastol ya, itu pastol, dan itu untuk pejantannya udah mulai ngecek glodok. Nah itu, nah ini, nah itu yang satu sebelah sono, no kelihatan ekornya. Nah itu ya. Nah ini ada 2 kandang, dan sebelah sini juga ada kandang tuh. Nah ini ya, yang saya dua-duanya kandang minimalis semuanya ya. Nah ini udah memproduksi banyak sekali di kandang ini murai batu saya ya. Nah ini untuk penjodohan sendiri ya, kenapa kok nggak jodoh-jodoh, kenapa penjodohan kita itu selalu gagal tuh, kenapa? Nah ini yang pertama itu biasanya kuncinya itu ada di usia kematangan murai batu ya, untuk pejantan dan untuk betinanya. Biasanya seperti itu. Kalau pejantan dan betinanya itu belum memasuki masa subur ya, belum memasuki masa kawin, dia akan susah sekali untuk dijodohkan. Ada pesawat nih mas bro, sebentar ya. Nah itu pesawat udah lewat ya mas bro. Nah ini, nah kita lanjut lagi ya. Jika penjodohan murai batu itu terus sering gagal ya, zong itu ya, itu biasanya disebabkan oleh berbagai faktor ya, seperti
murai batu itu stres ya. Untuk indukan, untuk jantan dan betina itu biasanya stres ya. Dan pakan, tempat, lingkungan yang tidak nyaman itu berpengaruh sekali dalam penjodohan murai batu ya. Selain yang saya bilang tadi, usia kelamin murai batu sangat menentukan, tapi kayak kandang, kayak yang lain, lingkungan itu sangat menentukan sekali. Dan untuk memperbaikinya ya, pasti murai batu berbeda di lingkungan yang tenang. Perbedaan di lingkungan yang tenang dan yang nyaman itu biasanya murai batu itu dia akan betah ya, dia akan betah, biasanya seperti itu. Untuk pakan itu sangat mendukung sekali ya. Untuk nutrisi yang seimbang, nah itu pakan nutrisi yang seimbang itu wajib diberikan dalam penjodohan murai batu ya. Untuk pemberian pakan sendiri ya, bisa kita ukur ya sesuai dengan kebutuhan aja, kebutuhan murai batu kita. Kalau murai batu kita banyak ya, kita porsinya harus banyak. Tapi kalau emang cuma satu pasang gitu ya, kita bisa taker saja untuk setiap harinya ya. Untuk pas pas penjodohan, kita kasih aja tiap hari satu genggam seperti itu udah cukup untuk murai batu jodohan yang pertama kali kita masukkan ke dalam kandang ternak seperti ini ya. Beda lagi kalau penjodohan di kandang yang kotak. Kalau kandang yang kotak biasanya kita memberikan 10 ekor seperti itu. Tapi kalau di kandang ternak seperti ini bisa kita memberikan satu genggam. Itu untuk sekali pakan ya, sekali kita ngasih makan terus kita kasih lagi sore satu genggam lagi, itu udah cukup untuk jangkriknya. Seperti itu ya. Untuk menu yang lain juga kita harus berikan seperti kroto, seperti cacing itu harus diberikan. Apalagi asinan juga untuk mendukung sekali kita berikan ya untuk asinan. Untuk yang kedua ya, untuk penyebab kegagalan penjodohan itu biasanya itu stres itu ya, stres dan lingkungan itu tidak nyaman ya, yang saya bilang tadi ya. Burung murai batu yang stres itu tidak akan memiliki semangat atau performa baik yang untuk penjodohan. Apalagi lingkungannya itu bising dan tidak nyaman ya, menjadi pemicu stres itu seperti itu. Yang kedua itu pakan ya, pakan yang tidak tepat ya, kekurangan makan atau kelebihan jangkrik misalnya ya, seperti itu mempengaruhi performa kicauan ya, sehingga kualitas suaranya itu kurang. Biasanya seperti itu. Jadinya untuk birahi murai batu itu terganggu ya. Makanya untuk pakan harus seimbang untuk pemberiannya ya. Yang ketiga adalah istirahat. Nah, ini istirahat burung itu harus cukup ya untuk memulihkan stamina dan menjaga kondisi mentalnya ya. Yang penting dalam peristirahatan murai batu itu enggak kita ganggu ya. Walaupun siang malam kalau bisa enggak kita ganggu. Biasanya ada binatang-binatang predator. Nah, itu yang membuat murai batu kita itu tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Dalam pas istirahat dia akan terganggu seperti itu. Itu biasanya mengganggu sekali dalam penjodohan. Makanya burung tidak jodoh-jodoh seperti itu ya. Nah, ini terus yang keempat adalah kalau emang burung baru ya, burung baru biasanya itu belum beradaptasi dengan lingkungan barunya, apalagi dengan kandang barunya yang kita persiapkan untuk penjodohan. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya dalam penjodohan itu murai batu itu harus saling mengenal antara jantan dan betinanya. Harus kita proses dulu ya, harus kita proses dulu agar dia itu saling beradaptasi, apalagi dengan lingkungan barunya, dengan kandang barunya. Nah, ini harus kita sering memperkenalkan kandang barunya ya. Walaupun kita angkat sebentar, kita kita keluarkan dari kandang ternak, itu nggak apa-apa. Yang penting dia udah mengenal tempat barunya untuk bersarang seperti itu. Itu akan mempercepat
murai batu itu berjodoh seperti itu ya. Nah itu yang baru saya jodohkan, saya masukkan itu ya. Nah ini semoga 4 hari lagi dia akan melakukan proses perkawinan, karena ini udah jodoh ya. Tadi udah saya kasih ini daun-daun cemara ya. Nah udah saya taburkan daun cemara seperti itu, 1 genggam juga ya, biar fungsinya itu dia akan ini ya, akan mencoba membuat sarang ya. Nah itu seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, untuk solusinya sendiri ya, untuk tip untuk solusi penjodohan ya, agar cepat jodoh itu ya. Yang pertama itu lingkungan dulu, yang saya bilang tadi ya, lingkungan yang nyaman. Kalau lingkungan itu nyaman, murai batu itu gampang berjodoh ya, jauh dari suara-suara bising. Biasanya murai batu itu cepat beradaptasi dan tidak akan stres. Itu yang pertama, itu sangat menentukan sekali ya, lingkungan yang nyaman. Yang kedua adalah memperhatikan pakan ya, faktor pakan itu sangat mempengaruhi sekali. Yang saya bilang tadi ya, untuk pemberian pakan itu harus seimbang ya, dan sesuai dengan kebutuhan burung seperti jangkrik, kroto, atau ulet Hongkong ya, untuk meningkatkan stamina burung ya, yang lagi kita jodohkan seperti itu. Yang kedua pakan. Untuk yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah pemberian waktu istirahat tadi ya. Istirahat itu untuk burung harus cukup, jangan kita ganggu-ganggu. Walaupun dalam proses penjodohan nggak boleh kita ganggu-ganggu ya, kita biarkan saja. Yang penting kita kasih makan biasa, seperti biasa kita kasih makan, terus kita biarkan saja. Biasanya selama seminggu kalau dia nyaman ya, cukup istirahatnya, burung tidak stres, untuk pemulihan tenaganya itu membuat birahinya cepat naik seperti itu. Dan yang keempat itu harus kita persiapkan untuk air untuk mandi seperti ini ya. Nah ini kita persiapkan cepuk untuk mandi ya, jangan besar-besar untuk penyediaannya cepuk ya. Sesuaikan aja dengan lingkungannya, dengan kandangnya. Kalau kebesaran kurang bagus juga, yang penting burung bisa mandi seperti itu ya. Untuk cepuknya itu udah cukup untuk cepuk seperti itu. Nah ya, terus untuk selain burung biar sering mandi ya, jantan dan betina, kalau bisa juga kalau dikeluarkan ya, pas kita keluarkan burung harus kita jemur ya, harus kita jemur. Kalau udah dijemur biasanya burung akan cepat metabolisme dalam tubuhnya itu cepat meningkat, sehingga merangsang sel reproduksinya itu pecah ya dan dewasa. Jadinya murai batu itu birahinya itu cepat naik seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima adalah menghindari stres. Nah itu ya, tadi karena burung stres jadi susah untuk berkembang, untuk berjodoh, makanya kurangi stres ya. Jauhkan murai batu yang lain ya. Kalau punya murai batu yang lain seperti ini ya, saya ada 2 pasang seperti ini, dalam penjodohannya harus kita tutup ya, jangan sampai saling melihat. Kalau saling melihat ntar dia akan stres. Dia walaupun berjodoh tapi dia tuh nggak mau bertelur ya, walaupun udah bertelur juga ya, dia itu nggak mau ngeram, biasanya seperti itu, karena dia stres, merasa ada lawannya. Makanya kalau bisa untuk ini ya, penjodohan, kalau emang burung murai batunya banyak itu harus kita pisahkan sendiri-sendiri, jangan sampai melihat. Itu kuncinya seperti itu. Untuk yang keenam sendiri ya, untuk pemberian vitamin. Nah ini ya, sangat penting sekali dalam penjodohan awal. Kita harus memberikan vitamin, terutama suplemen-suplemen vitamin yang membuat murai batu itu cepat naik emosinya ya, naik birahinya itu biasanya cepat untuk beradaptasi.
Nah seperti itu ya. Untuk yang ketujuh yaitu ini ya, apa namanya, yang harus kita perhatikan dalam penjodohan ya. Sebelum penjodohan harus kita berikan apa namanya ya, ya seperti asinan-asinan seperti itu ya, harus kita persiapkan di kandang ternak ya. Nah ini sangat penting sekali, sangat mempengaruhi sekali ya untuk asinan-asinan seperti itu ya. Nah itu murai batunya. Oke kawan-kawan ya, seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, untuk pertanyaan teman-temanku, kenapa murai batu saya itu sering jong. Nah itu seperti itu. Kalau sering jong biasanya yaitu murai batu itu bisa telur pakan, bisa ya seperti itu, karena dia itu kegemukan, kebanyakan jangkrik, kebanyakan EF. Nah itu biasanya dia telur pakan seperti itu, makanya dia yong-yong terus ya. Saran saya untuk murai batu yang sering jong-jong seperti itu, kita kasih asinan yang saya bilang tadi di awal. Asinan itu sangat penting sekali. Kasih asinan yaitu berupa remukan ini ya, telur puyuh seperti itu ya. Telur puyuh kita ulek, kita remuk ya, lalu kita bisa taburkan ke dasar-dasar kandang seperti itu ya. Nah seperti itu udah ada, saya udah taburkan itu untuk cangkang-cangkang telurnya udah kecil-kecil. Nah ntar dia akan dimakan. Nah itu fungsinya sendiri ya, untuk memperkuat telur-telur murai batu ya, yang udah mulai produksi. Itu biasanya kalau kita memakai cangkang telur seperti itu, murai batu kita akan cepat menetas. Selain itu untuk EF nya sendiri, kita kasih cacing ya. Cacing harus kita berikan setiap hari 3-4 ekor ya, untuk setiap hari aja sebelum murai batu itu bertelur. Kalau murai batu udah bertelur, lalu kita kita stop untuk ininya, untuk cacingnya ya, kita stop ya. Nah seperti itu fungsinya cacing juga untuk memperlancar sendiri ya, untuk memperlancar dalam proses produksi. Nah itu ya, seperti itu. Boleh dicoba ya teman-teman, semoga berhasil ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku para kicau mania yang sedang berternak murai batu. Semoga hasilnya memuaskan, apa yang kita inginkan tercapai. Oke teman-teman ya, mungkin cukup di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Ntar kita bikinin video selanjutnya ya untuk pertanyaan teman-temanku semuanya. Semoga ini menjadi manfaat. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania senusantara, mantap.